Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita tentang asosiasi tradisi lisan dengan Pak Akib. Pada sesi ketiga ini saya ingin bicara ngobrol dengan Pak Akib tentang penyairannya. Jadi apakah sibukan Anda sebagai birokrat, sebagai sekarang berusaha lisan untuk berpikir itu tidak membunuh kreativitas Anda sebagai seorang penyair. Sekarang masih nulis buku, ada buku apa sekarang terakhir Pak Akib siapkan? Saya telah meniatkan diri paling tidak setiap tahun itu satu buku terbit. Saya selalu mengatakan hidup ini berebut dengan waktu. Sekarang umur saya 55 tahun. Tinggal berapa tersisa? Karena itu ketika berebut dengan waktu, maka meskipun saya seorang birokrat, kemarin misalnya Kadis Kominfo yang luar biasa, sebelumnya Sekwan, kemudian sekarang menjadi staf ahli wali kota, tapi tentu ini memerlukan bahwa kerja seni, kerja sastra tidak memerlukan tempat duduk yang khusus gitu. Yang penting apalagi sekarang ada gadget ini ya, ada handphone itu bisa dulu kita bawa pena, bawa kertas seperti itu. Insya Allah tahun ini prioritas saya itu naskah sudah siap ada 5. Oh, hebat. 3 kumpulan puisi, 1 tentang cinta semua. 1 tentang kritik sosial, yang ketiga tentang regilius, keagamaan. Ini kumpulan puisi yang sudah siap untuk terbit. Yang keempat khusus pantun. Buku pantun. Pantun itu prioritas terbit tahun ini berhubungan pantun yang sebenar-benar pantun lah ya. Pantun yang ini pantun yang bisa sebenarnya pantun tapi mudah-mudahan menyesuaikan dengan kekinian. Temanya cinta juga. Jadi jumlahnya 555 pantun. Yang saya tulis 3 bulan lebih. Setiap hari. Kenapa 555 nih? Tentu ada anunya. Iya. Filosofinya sama ketika saya menerbit buku kumpulan puisi yang pertama di Pekanbaru tahun 91. Judulnya 66 Menguak. 66 itu jumlah puisinya 66 buah, lalu 66 itu menandai tahun kelahiran saya gitu. Lalu ini 55-nya itu menandai umur saya 4 Juni kemarin 55 tahun. Jadi Tarji lahir 24, saya lahir tanggal 4-nya gitu. 4 Juni ya. Jadi menulis karya sastra yang saya lakoni sejak tahun 85 sampai sekarang itu memang di mana saja kita bisa menulis. Tidak mesti, dan menulis karya sastra dia bukan seperti kita menulis karya ilmiah, karena dia bercampur dengan ilham, ide, gagasan dan intuisi. Dan menurut saya tidak semua orang diberi rahmat dan nikmat oleh Allah untuk memperoleh kata-kata indah itu. Karena itu harus kita tulis dalam rangka kita mensyukuri Allah memberi lisan pengetahuan kepada kita, harus menjadi tulisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma kan gitu. Baik. Sekarang sudah berapa buku Pak Akib sudah punya sekarang? Yang buku tunggal sudah ada 14. Wow. Alhamdulillah. Ada kumpulan cerpen 3, ada kumpulan puisi ada 5, salah satunya menjadi pemenang nasional kemarin. Kemudian ada novel, kemudian ada esai tentang Kartini dan Aisyah Sulaiman Riau. Kemudian ada esai bahasa yang mengukuhkan bahwa Pulau Menyengat itu menjadi tanah air bahasa Indonesia. Kemudian ada esai yang saya juga tulis, itu esai tentang politik Melayu. Itu buku langka. Orang tidak menulis tentang politik Melayu itu seperti apa. Buku itu terbit 2013 dan tahun 2000 seperti bukan ini intizamnya Raja Ali Haji lah. Ya. Jadi tahun ini juga dicetak ulang buku itu, politik Melayu itu. Nah, kemudian ada buku juga saya tulis tentang agama Islam yang khusus. Itu dulu diterbitkan bekerjasama dicetak di Rio Pos dulu.
namanya Rampai Islam dari syahadat sampai lahad. Jadi saya ingin mudah-mudahan saya bisa menulis semua hal itu, tapi bukan hanya menulis, sekedar menulis, tapi memang betul-betul dengan saya menyebut studi karya. Hebat orang Natuna nih Pak Akif. Ini banyak yang hebat. Saya tahu Natuna ini ada beberapa orang penyair besar dari Natuna nih ya. Misalnya ada almarhum B.M. Sam, ya, ada Idrus M. Tahar, ya, ada Pak Ibrahim Satta. Kemudian yang ditarik tanah yang di Anambas ada Ibrahim Satta. Jadi mungkin pengaruh gelombang laut ya, menaikkan seperti itu. Ya. Bagaimana Pak Anu? Bagaimana cara orang-orang di sana, katakanlah di Natuna menjaga, mengenang, melestarikan pikiran-pikiran warisan-warisan yang disimpan oleh para sastrawan dia seperti itu? Orang Natuna itu aneh gitu ya, dalam tanda petik. Ya. Natuna dikelilingi oleh lautan, tapi mayoritas orang Natuna itu petani. Petani cengkeh, petani kelapa, petani padi, dan kebun sebagaimana layaknya orang. Ya. Nah, jadi yang jadi nelayan itu hanya sekian persen. Tapi bagaimana pengaruh laut, ladonan-ladonan orang memancing. Ladonan itu apa Pak Akif? Ladonan itu apa ya, menghibur diri atau menghibur orang lain ketika kita lagi itu nyanyian, semacam nyanyian gitu. Ini yang Pak Akif pakai sebagai gitu, antara membaca puisi. Nanti Pak Akif baca puisi aja pakai lagunan ini ya. Jadi semua daerah daerah punya nyanyian lagu seperti ini. Itu sampai mancing enak betul itu, nunggu ikan makan umpan kita pancing. Ada jampinya itu. Jadi ada jampi, ya jampinya ada gitu. Wah, misalnya air surut bawa ke perut, air pasang bawa ke isang gitu. Sintak ragut biar putus daripada rabut gitu. Nah, lalu beladun tuh. Itu tak ada kata-kata, hanya gitu aja. Itu hidup dalam tradisi masyarakat yang ada di Natuna. Enggak ada kata-katanya itu. Tinggal kita sekarang menambah kata-katanya menjadi apa? Sudah awal seperti itu. Enggak ada, dia hanya nada saja. Unik, nada saja. Ya kalau seorang ibu tentu dia mengasuh anaknya dalam ayunan sambil mengayun itu tuh. Ya bisa dia baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Jadi tergantung mau diapakan nada itu. Nah, begitu juga ketika dibawa ke puisi. Bisa. Menarik sekali ya. Artinya itu warisan tradisi lisan yang hidup di sana dan telah memberikan sesuatu pada. Ya. Oke, para pemirsa sekalian, ini kita sudah sampai pada ujung waktu yang ada ini. Nah, sebagai oleh-oleh kita minta Pak Akif ini membacakan puisinya, tapi saya minta pengantar pakai ladonan itu. Ada lagunya supaya silakan Pak Akif. Baik, saya akan baca puisi. Terima kasih Datuk Rida. Saya akan baca puisi yang saya tulis tanggal 7 Mei 2001 kemarin. Judulnya Meracik Usia Bukan Cinta. Jadi meracik usia sekeping disinggangkan, menyucur air dosa melimpah lautan, dunia terpana dan derainya duka. Mentari memanaskan, bukan sama sekali bukan sama sekali bukan, hanya kepadanya selayak pengakuan Dia yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, pemberi pengampunan. Meracik usia bukan cinta lelaki wanita, di bawah nisan
tinggal nama bersisa kuburan. Wah. Ladunan, suka saya dengar lagunya itu. Jadi ladunan ini semacam syair seperti yang bisa diisinya apa saja seperti dia. Jadi ladunan itu ada di dalam Mendu, ada di Lalang Buana, ada di Ayam Sudur Natuna itu, ada di doa pengantin namanya, tepung tawa pengantin, lalu ada itu 4 itu. Jadi sekarang kita punya aranah sebenarnya dengan cara ini Anda menunjukkan bahwa membaca gurindam itu ada lagunya. Ada membaca syair itu ada lagunya. Sekarang ada ladunan ini jadi lagu apa saja bisa, syair boleh, puisi boleh, apa boleh, luar biasa. Ternyata ke ayat Al-Qur'an pun bisa gitu. Ngaji pun lagu ini. Baik. Bisa. Para bisa sekalian. Luar biasa Pak Hakim kita ini, bukan sebagai seorang pegawai negeri, pejabat, pembesar kota, dia masih tetap hidup dengan kesenian, membangun komunikasi dengan dunia sastra dan bukan hanya berbicara, dia menghasilkan buku-buku dan banyak sekali, dan dia masih punya mimpi untuk menerbitkan beberapa buku. Baik, pada saat kita berada pada sisi yang terakhir ini, kita berharap Asosiasi Lisan ini tetap hidup, tetap diberi ruang, Amin. tetap diberi kesempatan untuk memberi kontribusi pemikiran-pemikiran menyumbang pemikiran kepada pemerintah, kepada dunia keseseraan budaya di kawasan ini, dan kita akan melihat ke depan seperti apa Asosiasi Lisan ini memberi kontribusinya. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi terakhir ini saya ingin berterima kasih kepada pendukung acara kita ini. Sunport, air mineral dalam kemasan, air yang diproduksikan di Gunung Lengkuas, airnya bersih, dan mereka mengusung tema Anda apa yang Anda minum. Jadi Anda minum air apa? Seperti itu. Kemudian sukses selalu Sunport. Nah, selanjutnya saya juga berterima kasih kepada salah satu pendukung kita adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji, salah satu universitas kebanggaan Kepulauan Riau, dan Universitas Maritim ini adalah Universitas Maritim pertama yang di Indonesia dan saat ini, dan mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Ini tema ini atau tagline ini, slogan katanya ini, itu diambil dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Mereka merasa bukan hanya mengambil nama, melekatkan nama, tapi juga melekatkan filosofi, kebijakan, kehidupan, kemuliaan hidup yang diwariskan oleh Gurindam 12. Boleh pantun 2? Ya, boleh, silakan. Sebagai terima kasih kepada TV Tanjung Pinang dan pemirsa sekalian, saya ingin membaca pantun, tapi membaca tidak seperti tadi, baca pantun biasa. Seorang nelayan memasang rawai, rawai dipasang menjelang petang. Betapa menawan acara highway, penonton senang, manfaat pun terang. Jadi begitu. Yang kedua, pagi hari ke Pulau Penyengat. Tegak di pelabuhan selayang pandang, sukakan hati sampaikan pendapat, semolek tuntunan di tepi Tanjung Pinang. Nah. Terima kasih Pak pemirsa sekalian. Terima kasih kepada Pak Akib yang sudah jadi pembicara, jadi menyumbang pikiran-pikiran, memberi kontribusi pemikiran kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Akib jadi faedah bagi kita semua, dan kita berdoa Asosiasi Lisan ini betul-betul hidup dan berkembang, terutama di Kepulauan Riau, dan memberi warna dan memberi sesuatu bagi tugas kita mengemban visi dan misi Kepulauan Riau menjadi Bunda Tanah Melayu. Kalau Bunda Tanah Melayu tak ada kebudayaan, Bunda Tanah apalah nama seperti itu. Karena Melayu itu identik dengan kebudayaan. Baik pemirsa sekalian, kita tutup sesi ini dengan terima kasih kepada semua para sponsor, pada pendukung acara ini. Hai, kita jumpa lagi pada minggu akan datang dengan isu dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum